Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik masih dalam tema 1. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita murajaah terlebih dahulu. Kita murajaah surah Al-Qalam ayat 21 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fatanadaw musbihin an ighdu ala harthikum in kuntum sarimin. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. Tema 1 kelas 6. Selamatkan makhluk hidup di sekitar kita. Muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menjelaskan macam-macam cara pelestarian hewan dan tumbuhan dengan tepat. 2. Siswa dapat membuat kesimpulan dengan baik. 3. Siswa dapat membuat teks wawancara mengenai hewan peliharaan dengan baik. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan serta manfaatnya. Tumbuhan dan hewan sangat bermanfaat bagi manusia. Di antara manfaat tumbuhan dan hewan adalah sebagai berikut. Sebagai bahan makanan, bahan pembuatan pakaian, bahan bangunan, bahan membuat obat-obatan, dan sebagai sumber oksigen dan penyejuk udara. Perhatikan gambar berikut ini. Kenapa kerusakan lingkungan dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena antara lain: pertama, perburuan liar; kedua, perdagangan liar; ketiga, pembalakan liar; keempat, pembakaran hutan; kelima, pembangunan pemukiman; keenam, dianggap sebagai hama sehingga dibasmi. Adapun cara pelestarian tumbuhan dan hewan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama dengan cara in situ,
Kedua, dengan cara ex situ. Dengan cara in situ merupakan pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Model pelestarian in situ dapat dilakukan melalui kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Suaka alam merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi utama sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan hewan serta ekosistemnya. Suaka alam dapat berupa cagar alam dan suaka marga satwa. Sedangkan kawasan pelestarian alam merupakan hutan dengan ciri khas tertentu. Fungsi utamanya untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam meliputi Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Sedangkan pelestarian dengan cara ex situ merupakan pelestarian hewan serta tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Pelestarian secara ex situ dapat dilakukan dengan rehabilitasi, penangkaran, serta budidaya hewan dan tumbuhan. Rehabilitasi dilakukan terhadap hewan yang pernah ditangkap dari alam atau jenis hewan yang lahir bukan di habitat aslinya, misalnya kandang peliharaan. Penangkaran dilakukan dengan perkembangbiakan buatan, contohnya penangkaran penyu, penangkaran orang hutan di Tanjung Puting, dan penangkaran buaya di Papua. Budidaya tumbuhan dapat dilakukan di dalam kebun botani. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang ide pokok. Masih ada yang ingat apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan gagasan yang mendasari terbentuknya sebuah paragraf. Setiap paragraf memiliki satu ide pokok. Ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir maupun di awal dan di akhir. Ide pokok juga dapat kita temukan pada kalimat utama. Mari kita perhatikan paragraf berikut. Paragraf tersebut berjudul Kunyit sebagai bahan pewarna, terdiri dari 2 paragraf. Apakah ide pokok dari paragraf 1 dan 2? Ide pokok paragraf 1. Kunyit dapat dijadikan pewarna alami pada makanan. Sedangkan ide pokok paragraf kedua, kunyit dapat dijadikan pewarna alami dalam bidang lain. Dari ide pokok, kita dapat membuat kesimpulan isi suatu bacaan. Kesimpulan bacaan tersebut adalah kunyit dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Nah, apa yang dimaksud dengan kesimpulan? Kesimpulan merupakan kalimat yang berisi pendapat akhir dari uraian yang disampaikan sebelumnya.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyimpulkan isi bacaan adalah: pertama, membaca keseluruhan isi paragraf. 2. Menentukan kalimat utama dan ide pokok paragraf. Ketiga, menyusun kesimpulan berdasarkan kalimat utama ataupun ide pokok serta inti dari kalimat penjelas. Baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.